Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Hidayati dengan NPM 19210017. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai karakteristik metode pembelajaran PAI dan dasar filosofis pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI. Oke, yang pertama kita akan mengenal dulu apa itu karakter dan metode. Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Kemudian, metode. Pengertian metode adalah suatu cara atau proses yang sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, sekarang bagaimana karakteristik metode pembelajaran PAI? Oke, yang pertama, keseluruhan proses penerapan metode pendidikan Islam, mulai dari pembentukannya, penggunaannya, sampai pada pengembangannya. Tetapi disarankan pada nilai-nilai asasi Islam sebagai ajaran yang universal. Kemudian yang kedua, proses pembentukan, penerapan, dan pengembangannya tetap tidak dapat dipisahkan dengan konsep-konsep al-akhlak dan al-karimah. Sebagai apa? Sebagai tujuan tertinggi dari pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, metode pendidikan Islam bersifat luas dan fleksibel dalam artian senantiasa membuka diri dan pendapat, menerima perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi proses pendidikan Islam tersebut, baik dari segi peserta didik, kemudian dari pendidik ataupun materi pelajaran. Kemudian sekarang, apa dasar filosofis pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI? Nah, filsafat itu mencakup keseluruhan pengetahuan manusia ya, berusaha melihat segala yang ada ini sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan mencoba mengetahui kedudukan manusia di dalamnya. Nah, filsafat membahas segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk masalah-masalah pendidikan juga ya. Nah, ini yang disebut sebagai filsafat pendidikan. Walaupun dilihat sepintas, filsafat pendidikan ini hanya merupakan aplikasi dari pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan apa? Memecahkan masalah pendidikan. Tetapi antara keduanya, yaitu antara filsafat dan filsafat pendidikan terdapat hubungan yang sangat erat ya. Kemudian menurut Donald Butler juga, filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktek pendidikan, sedangkan praktek pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan-pertimbangan filosofis. Nah, tujuan pendidikan diarahkan untuk mencapai suatu kehidupan yang demokratis. Demokratis bukan berarti dalam arti politik, melainkan sebagai cara hidup bersama atau sebagai way of life ya, pengalaman bersama dan komunikasi bersama. Nah, tujuan pendidikan terletak pada proses pendidikan itu sendiri, yaitu kemampuan dan keharusan individu meneruskan perkembangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai tujuan pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI. Nah, dengan adanya pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI itu, sedapat mungkin materi pokok bahasan dapat dijelaskan dengan tuntas dan lengkap. Berbagai pertanyaan mendasar sedapat mungkin dapat dijawab, dan juga penjelasan itu diharapkan tertanam di dalam diri siswa, atau bisa ditangkap dan dicerna yang pada gilirannya menjadi pedoman dalam bertindak. Nah, metode ini diarahkan agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan yang diperolehnya. Pengembangan itu sebagai misal, contohnya dapat dilakukan siswa dengan memperbanyak contoh yang sudah diberikan. Jadi intinya yaitu agar siswa mengembangkan kreativitas dengan inovasi
Metode ini juga mengarahkan agar siswa mampu mendemonstrasikan skill yang dimilikinya dalam konteks pendidikan agama. Maka kemampuan membaca Al-Quran dengan benar itu sangat penting, dan juga memeragakan tata cara sholat lengkap dengan doanya juga itu sangat penting. Jadi tujuan pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI itu yaitu perbaikan, peningkatan kualitas pendidikan, serta sebagai alat atau cara baru dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Dan demikian metode baru atau cara baru dalam melaksanakan metode yang ada seperti dalam proses pembelajaran dapat menjadi suatu upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran. Cukupkan sekian, terima kasih. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI. Secara garis besar, kegiatan pengembangan metode pembelajaran terdiri atas 3 langkah yang harus dilalui, yaitu kegiatan perencanaan, produksi atau pelaksanaan, dan penilaian. Sementara itu, dalam rangka melakukan desain atau rancangan pengembangan metode, ada 5 langkah yang harus diambil, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses pembelajaran adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Setelah kita menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik menyangkut kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki siswanya sebelumnya. Cara mengetahuinya bisa dengan tes atau dengan yang lainnya. Langkah ini dapat disederhanakan dengan cara menganalisa topik-topik materi ajar yang dipandang sulit dan karenanya memerlukan bantuan media. Pada langkah ini sekaligus pula dapat ditentukan ranah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, termasuk rancangan indera mana yang diperlukan, audio, visual, gerak, atau diam. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Agar dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada siswa. Artinya tujuan ini benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Adapun sebuah tujuan pembelajaran hendaknya memiliki 4 unsur pokok yang dapat kita akronimkan dalam ABCD, atau E-nya itu audience, kemudian B-nya itu behavior, kemudian C-nya itu condition, dan D-nya itu degree. Penjelasan dari masing-masing komponen tersebut sebagai berikut. Yang pertama, A-nya itu audience adalah menyebutkan sasaran atau audiens yang dijadikan sasaran pembelajaran. Kemudian yang kedua, B, behavior adalah menyatakan perilaku spesifik yang diharapkan atau yang dapat dilakukan setelah pembelajaran berlangsung. Kemudian C, condition adalah menyebutkan kondisi yang bagaimana atau di mana sasaran dapat mendemonstrasikan kemampuannya atau keterampilannya. Kemudian D, degree adalah menyebutkan batasan tingkatan minimal yang diharapkan dapat dicapai. Yang ketiga, yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses pembelajaran tersebut. Setelah daftar butir-butir materi dirincikan, maka langkah selanjutnya adalah mengurutkannya dari yang sederhana sampai kepada tingkatan yang lebih rumit dan dari hal-hal yang konkret kepada yang abstrak. Kemudian yang keempat, mengembangkan instrumen pengukuran. Alat pengukur keberhasilan dikembangkan terlebih dahulu. Instrumen pengukuran ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk instrumen pengukurannya bisa dengan tes, pengamatan, dan penugasan. Kemudian yang kelima, mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan
penyesuaian metode yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari metode tersebut. Suatu metode yang pembuatannya dianggap telah baik, tetapi bila metode itu tidak menarik atau sulit untuk dipahami atau tidak merangsang proses belajar bagi siswa yang ditujunya, maka metode semacam itu tentunya saja tidak dikatakan baik. Tes atau uji coba tersebut dapat dilakukan baik melalui perseorangan atau melalui kelompok kecil, atau juga melalui tes lapangan, yaitu dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya dengan menggunakan metode yang dikembangkan. Sedangkan revisi adalah kegiatan yang memperbaiki hal-hal yang dianggap perlu mendapatkan perbaikan atas hasil dari tes. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai contoh-contoh hasil dari pengembangan dan inovasi metode pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana sistem pembelajaran dapat dilakukan melalui komputer atau PC ataupun bisa dengan melalui laptop yang dapat terhubung kepada internet. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran ini dapat dilakukan secara daring ataupun luring. Dengan kata lain, bisa dilaksanakan secara blended learning. Jadi penggabungan antara pembelajaran metode daring dan pembelajaran metode luring. Nah, pembelajaran metode blended learning ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan kata lain, pembelajaran bisa menjadi lebih fleksibel. Nah, pembelajaran dengan metode pengembangan metode juga bisa dilaksanakan dengan melalui grup di media sosial. Contohnya bisa dengan di grup WhatsApp, bisa di Telegram, bisa juga melalui aplikasi Zoom Meeting. Jadi guru bisa melaksanakan pembelajaran di mana saja dan kapan saja melalui jaringan internet. Adapun contoh lain dari hasil pengembangan dan inovasi metode pembelajaran pendidikan agama Islam di era Society 5.0. Kita bandingkan terlebih dahulu metode pembelajaran sebelum pandemi dan metode pembelajaran setelah pandemi. Di mana metode pembelajaran sebelum pandemi yaitu ada metode pembelajaran ceramah. Metode pembelajaran ceramah adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara lisan, di mana metode pembelajaran ini dilakukan di tempat yang jumlah pendengarnya cukup besar. Yang kedua, ada metode pembelajaran diskusi. Metode pembelajaran diskusi merupakan metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah, di mana metode ini dilakukan oleh banyak orang atau sekelompok kecil ataupun kelompok besar. Yang ketiga, ada metode pembelajaran tanya jawab. Metode pembelajaran tanya jawab adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara interaksi antara guru dengan murid. Yang keempat, ada metode pembelajaran ceramah plus. Metode pembelajaran ceramah plus ini yaitu metode pembelajaran sebagaimana metode pembelajaran ceramah, yaitu dengan cara lisan. Tetapi metode pembelajaran ceramah plus ini ada penggabungan antara metode ceramah dengan metode pembelajaran yang lainnya. Bisa dikatakan adanya kombinasi antara metode ceramah dengan metode pembelajaran lainnya. Yang kelima adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan menggunakan benda ataupun alat ataupun dengan bahan-bahan informasi lain yang dapat memberikan gambaran nyata. Lalu yang keenam, ada metode pembelajaran latihan atau drill, di mana metode drill atau metode latihan ini yaitu metode pembelajaran dengan memberikan informasi pembelajaran atau materi pembelajaran melalui latihan-latihan. Yang ketujuh, ada metode perancangan. Metode perancangan adalah metode pembelajaran dengan memberikan tugas kepada setiap muridnya. Lalu yang kedelapan adalah metode percobaan, di mana metode percobaan adalah jenis metode pembelajaran dengan bentuk memberikan kesempatan kepada murid untuk mengerjakan suatu percobaan. Lalu contoh dari hasil pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI
setelah pandemi, yaitu yang pertama ada project based learning, di mana metode pembelajaran ini memiliki tujuan utama memberikan pelajaran, memberikan pelatihan kepada peserta didik untuk bergotong royong, untuk dapat berkolaborasi, serta untuk dapat berempati kepada sesama. Yang kedua ada daring metode, di mana metode pembelajaran ini memanfaatkan jaringan online dan membuat siswa untuk kreatif menggunakan fasilitas yang ada, seperti membuat konten dengan memanfaatkan fasilitas ataupun bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Yang keempat ada home visit method. Home visit method merupakan salah satu opsi metode pembelajaran pada saat pandemi. Nah, metode ini dilakukan dengan cara guru melakukan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Yang kelima ada integrate curriculum, di mana dalam metode ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga melibatkan atau menggabungkan atau juga mengaitkan materi pelajaran lainnya. Yang keenam ada metode blended learning, di mana metode blended learning merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode pembelajaran ini bisa dilakukan dengan cara lewat daring sekaligus dengan bertatap muka secara langsung, serta metode pembelajaran ini bisa dilakukan dengan cara melalui video conference.